Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Jain, MAG, dari Direktur GTK Madrasah. Yang terhormat Bapak Dr. Ainun Rafiq, MPD, Kasubit Bina GTK MI MTS. Yang terhormat Bapak M. Sidik Sisvianto, SAG MPDI, Kasubdit Bina GTK MAK. Yang terhormat Ibu Sistiani Widya Riani, MPD, selaku Dekan FKIP UMI. Yang terhormat Bapak Agus Barkah, MPD, selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat juga Bapak Karyono, selaku Ketua MGMP Matematika MA Jawa Barat. Yang terhormat Ibu Pemateri, Ibu Yanti Mulyanti dari dosen UMI Sukabumi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Pada sini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita, yaitu Ibu Yanti, yang sangat luar biasa ini. Ya, meski dilaksanakan, walaupun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Alhamdulillah, acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar pendalaman materi yang dilaksanakan KPMB. Alhamdulillah, sangat berterima kasih banget ini MGMP Matematika bisa mendapat webinar seperti ini. Untuk acara hari ini, saya akan bacakan susunan acara pendalaman materi ini. Tidak banyak untuk acaranya, hanya pendalaman materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Yanti dan akan dipandu oleh Pak Suyitno. Kemudian di dalam pemaparan materi ini, kita ada tanya jawab di akhir acara, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara, mempersingkat acara ini, acara pertama ini yaitu acara webinar edisi pertama dengan materi yaitu trigonometri yang akan dipandu oleh Bapak moderator kita yaitu Pak Suyanto. Kepada beliau dipersilakan untuk memandu acara pendalaman materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tamuri waktunya selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, hari yang kita tunggu-tunggu untuk kegiatan KPMD untuk mata pelajaran matematika. Alhamdulillah sudah bisa kita gelar dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang taat menjalankan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suyatno. Saya kebetulan dari pesantren Al-Hamidiyah Depok. Ditunjuk oleh ketua saya Pak Karyono untuk menjadi moderator. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas saya dengan baik. Salam kenal buat semuanya, buat Ibu narasumber, panitia dan seluruhnya. Baik, tidak berpanjang kalam, saya insya Allah akan share screen CV dari Ibu Yanti Mulyanti. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Berikut adalah CV dari Ibu Yanti Mulyanti MPD.
Tentunya jenis kelaminnya perempuan ya, namanya juga ibu kan. Kemudian jabatan fungsional adalah asisten ahli dengan NIP dan NIDN sudah tertera. Kelahiran Cianjur 25 Januari 1984. Wow, jauh dengan umur saya ya Bapak Ibu ya. Dengan alamat email sudah tertera yantimulyanti@umi.ic.id. Nomor HP 081563989299. Alamat kantor Jalan Raden Syamsuddin SH nomor 50 Kota Sukabumi. Nomor fax-nya sudah tertera, kemudian mata kuliah di Ampu ini banyak sekali, luar biasa nih Bu Yanti Mulyanti MPD ini. Kapita Selekta Matematika Dasar, Matematika Menengah dan juga Matematika Atas. Kemudian Matematika Dasar, metode numerik, Matematika Diskrit, perencanaan pembelajaran dan lain sebagainya. Keahlian beliau mengoperasikan komputer, terutama menulis skrip model tutorial, mengembangkan flowchart dan juga storyboard untuk mendukung blended learning atau online learning. Nah, ini yang sedang marak sekarang Bapak Ibu ya. Karena kita tahu selama masa pandemi ini pembelajaran online adalah salah satu atau satu-satunya barangkali ya alternatif supaya kita bisa mentransfer ilmu pengetahuan kita kepada anak didik kita. Riwayat pendidikan, saran ini kalau saya bacakan sampai maghrib nggak kelar nih Ibu ya, pengalaman juga banyak sekali. Nanti kita langsung saja menyerap ilmu dari Ibu Yanti Mulyanti. Mudah-mudahan nanti kita semua ya akan belajar dari beliau tentang bagaimana pemaparan materi trigonometri. Untuk trigonometri sendiri dari Bu Yanti sudah menyiapkan presentasinya dan saya sedikit banyak sudah melihat. Masya Allah luar biasa sekali, materi ini sangat lengkap dan kalau dipaparkan barangkali berapa SKS atau berapa jam pelajaran kalau di sekolah gitu ya, di madrasah aliyah atau di SMA. Namun beliau akan menyampaikan dengan luas, menyampaikan dengan ringkas, namun tidak mengurangi esensi dari materi trigonometri itu sendiri. Kita tahu bahwa trigonometri ini kelas 10 juga sudah ada, kelas 11 sudah ada, kelas 12 juga ada. Jadi materinya sangat kompleks dan ini adalah salah satu materi yang dikatakan sulit dari anak didik kita. Beberapa materi yang sulit itu adalah salah satunya adalah trigonometri. Makanya sampai sekarang barangkali matematika masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi anak didik kita, terutama yang memang tidak hobi berhitung gitu ya. Tapi bagi kita insan matematika, materi matematika terutama trigonometri ini materi yang sangat menarik, apalagi nanti dipaparkan oleh Ibu Yanti Mulyanti yang memang sudah piawai di bidangnya. Baik, perkenalan dari Ibu Yanti saya rasa cukup dan saya akan mempersilahkan Ibu Yanti untuk langsung menyampaikan materinya paparannya pada siang hari ini. Apakah Ibu Yanti ingin share screen sendiri atau dari saya Ibu Yanti? Maka dari Bapak saja dilanjutkan ya. Oh, dari saya. Post-testnya nanti belakangan aja Bu Yanti ya? Apa? Post-testnya nanti belakangan aja atau di awal? Ya, di akhir saja. Oh, di akhir saja. Baik. Berikut saya share screen materi dari Bu Yanti untuk disampaikan tentang trigonometri. Waktu dan tempat saya persilakan. Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Bapak? Jelas, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Aino Raufik yang tadi sudah memberikan sambutan juga, kemudian Bapak Dr. Muhammad Zain, kemudian Bapak M. Sidik dan Ibu Sistiana Widiariani, selaku dosen FKIP UMI, kemudian para ketua MDMC yang kami hormati juga, Bapak Ibu dosen, hormati juga Bapak moderator, Bapak Suyatno. Terima kasih sudah sudah mengantarkan saya ke saat pemaparan ini. Kemudian Bapak Tamurin juga sebagai host, terima kasih. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru atau peserta di kegiatan ini.
alhamdulillah kita bisa bersilaturahim meskipun dalam kondisi yang seperti ini, tetapi ternyata dengan adanya teknologi ini tidak tidak membatasi dimanapun kita berada, kita bisa bersilaturahim secara tatap maya. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh dekan kami, di sini kami tidak merasa lebih tahu, tetapi kami sama-sama belajar, terutama saya belajar dari Bapak dan Ibu yang memang sudah sangat mumpuni di bidang atau di matematika sekolah, matematika yang diajarkan di sekolah menengah khususnya. Jadi di sini hanya share ilmu, barangkali berdiskusi juga nanti dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mulai untuk trigonometri ini, saya awali dengan ayat Al-Quran. Di sini sengaja saya munculkan di PowerPoint-nya itu, dan sepertinya memang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zain yang tadi disampaikan, dan ini juga sekaligus merupakan program dari kami di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Salah satu program kami yaitu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman atau kita mengintegrasikan al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam mata kuliah. Jadi dari beberapa metode integrasi al-Islam dan kemuhammadiyahan, diantaranya yang sangat sederhana sekali ini yang saya lakukan, yaitu saya mengutip atau mengambil penggalan ayat Al-Quran, kemudian sebisa mungkin saya kaitkan dengan materi yang akan dibahas. Kalau di sini berarti dengan trigonometri. Dan di sini kalau saya lihat dari artinya sendiri, mungkin kata kunci yang saya ambil adalah memalingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, karena untuk trigonometri sendiri salah satunya itu bisa diaplikasikan atau bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan arah kiblat, katanya seperti itu. Jadi mungkin itu hanya sedikit, selain daripada untuk metode-metode integrasi yang lainnya, mengkonstruksi dan lain sebagainya, misalkan mengambil satu ayat, kemudian konsep matematikanya kita ambil semuanya dari situ dan lain sebagainya. Nah mungkin ini juga bisa Bapak Ibu lakukan, atau malah sudah sebenarnya kalau di madrasah aliyah atau di sekolah-sekolah yang memang sangat kental dengan keislaman, mengintegrasikan ayat Al-Quran atau hadis ke dalam materi yang akan dipelajari. Saya yakin itu pasti sudah. Kemudian tidak hanya ayat Al-Quran atau hadis, tapi juga barangkali bisa mencantumkan kisah-kisah atau cerita-cerita yang memang mengandung nilai keislaman, itu juga bisa. Kemudian berikutnya saya munculkan juga di sini adalah sejarah matematika, atau karena di sini trigonometri, tentu sejarah dari materi yang dibahas, sejarah dari trigonometri dengan ahlinya siapa yang terdahulu, kemudian aplikasinya juga bisa dimanfaatkan untuk apa. Nah ini mungkin ketika di pembelajaran di sekolah bisa diterapkan juga di bagian pendahuluan, yang mana salah satunya itu adalah untuk memotivasi siswa, jadi dia bisa nambah keilmuannya, tidak hanya materinya saja, tetapi asal muasalnya, kemudian filosofinya, barangkali dari materi yang akan dibahas pada pembelajaran tertentu. Di sini pembelajaran trigonometri. Jadi ada sejarah materi, sejarah matematika, di sini sejarah trigonometri, ahlinya, kemudian aplikasinya. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita bercerita kepada siswa terkait dengan apa sih manfaat dari apa yang akan kita pelajari ini, apa yang akan kita serap pada pertemuan hari ini, apa manfaatnya untuk nanti. Nah, kita selaku pendidik bisa menceritakan manfaatnya itu nanti bisa digunakan untuk apa. Nah, mungkin yang ini pada pertemuan kali ini, pada share ilmu
sekarang lebih kepada apa ya? Lebih kepada aplikasi trigonometri pada keilmuan lain, sama halnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Enzen. Jadi menghilangkan atau meminimalisir dikotomi keilmuan. Kalau sebelumnya itu keilmuan, menghilangkan dikotomi antara agama dan materi atau agama dan keilmuan, misalkan keilmuan matematika. Kemudian kalau yang ini saya coba untuk menghilangkan dikotomi antar keilmuannya. Jadi saya gunakan nanti aplikasinya itu dalam dunia kelistrikan, misalkan fisika, mungkin kimia juga bisa nanti, hanya saja belum saya munculkan di situ. Nah, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, ini materi prasyarat dari trigonometri memang sangat banyak, tetapi dari beberapa poin ini tentunya bisa kita munculkan di bahan ajar atau munculkan di perangkat juga. Setiap apa yang akan kita sampaikan, materi prasyarat yang harus dimiliki oleh siswa itu apa. Nah, di antaranya ada tanda pembagian bilangan untuk trigonometri itu. Tanda pembagian bilangan seperti halnya pembagian bilangan positif dengan bilangan negatif. Kemudian bisa juga dicari itu filosofinya, kenapa katanya sering negatif kali negatif atau negatif dibagi negatif hasilnya positif gitu ya. Tetapi ini silakan dicari filosofinya seperti apa untuk tanda pembagian bilangan ini yang dipakai di materi di trigonometri ini yang merupakan materi prasyarat, di antaranya ketika mempelajari tentang perbandingan dari sisi segitiga. Kemudian lanjut ke perbandingan, ketika misalkan disediakan atau diminta untuk menggambar sebuah segitiga, di sini misalkan diambil segitiga siku-siku, kemudian diminta untuk tuliskan atau sebutkan atau ketikan gitu ya, karena sekarang serba online. Semua perbandingan yang mungkin muncul atau ketikan semua perbandingan dari segitiga yang disediakan. Jadi harus bisa membandingkan yang mana dengan yang mana. Nah, di trigonometri ini dasarnya konsep perbandingan harus sudah menguasai. Kemudian diagram Cartesius itu sudah pasti karena memang kebanyakan menggunakan itu di diagram Cartesius dengan ukuran-ukuran yang berbagai ukuran gitu ya, yang bisa disesuaikan, terutama untuk bagian nanti menggambar grafik itu silakan diatur sedemikian rupa sehingga memunculkan bentuk yang sangat variatif, bentuk yang sangat menarik, tentunya tidak mengubah konten, tidak mengubah konsepnya juga. Kemudian besar sudut, jenis sudut, semua yang terkait dengan sudut satu putaran penuh, kemudian sudut pusat terkait dengan lingkaran gitu ya, kemudian sudut komplemennya. Kemudian ada juga sifat-sifat yang ini juga menjadi prasyarat, sifat dua buah garis atau lebih yang dipotong oleh garis lain, yang tentunya ini akan terpakai ketika siswa nantinya oksigen dalam darah, sudut elevasi, sudut depresi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada panjang busur, luas juring, kemudian garis-garis pada segitiga. Garis-garis pada segitiga ini terpakai ketika atau bisa menjadi prasyarat ketika mempelajari bagian trigonometri ini adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Kemudian sifat-sifat segitiga sama sisi masih di aturan sinus dan kosinus juga ada di situ. Tentu teorema Pitagoras memang dari awal sudah digunakan, dari konsep trigonometri bagian awal sudah menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian kesebangunan dan kekongruenan, fungsi, konsep fungsi, kemudian refleksi, dan persamaan kuadrat, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa materi
prasyarat dari trigonometri. Sepertinya masih banyak lagi karena memang ketika melihat dari konten atau subbab dari trigonometri ini, kalau melihat sangat banyak, melihat sebaran dari tingkat tingkat kelasnya juga ada gitu ya. Jadi pasti ada prasyarat-prasyarat lain seperti yang selain daripada apa yang saya ketikkan di sini. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada beberapa software atau aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran trigonometri. Apakah itu full menggunakan maksudnya apakah pembelajarannya itu berbasis teknologi yang ini, misalkan berbasis salah satu software yang terkait dengan materi, di sini terkait dengan trigonometri, ataukah hanya sekedar berbantu saja. Nah, di sini yang akan saya sajikan ini hanya sebatas berbantu saja. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mendesain pembelajaran nantinya apakah memang berbasis ataukah hanya berbantu saja. Nah, di sini berbantu saja dalam artian hanya sebatas membantu pengecekan saja. Ketika secara manualnya perhitungannya itu sudah dibahas, baru untuk meyakinkan kalau di siswa di sekolah menengah gitu ya, untuk meyakinkan benar tidak langkah yang dilakukan, maka dicek dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, diantaranya ada Microsoft Matematik, kemudian GeoGebra. Nah, Microsoft Matematik ini untuk mengecek, saya menggunakan itu, kemudian GeoGebra saya gunakan di grafik trigonometri, kemudian juga bisa Microsoft Math Solver, kemudian ada Mathway dan lain sebagainya, sampai MATLAB, atau mungkin masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang terkait dengan trigonometri yang memang menyediakan ikon-ikon trigonometri, apakah itu di operasinya, apakah menggambar grafiknya, atau menyelesaikan persamaannya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memilih dari beberapa software itu ketika memang setiap subbab itu mau berbantu software gitu. Untuk berikutnya, ketika saya cek silabus di sekolah menengah, itu ternyata tersebar di kelas 10 peminatan, 11 peminatan, kemudian 12 peminatan, malah di 11 peminatan itu keterkaitan trigonometri membahas juga konsep trigonometri yang ada di integral, kemudian konsep trigonometri yang ada di diferensial, di turunan, kemudian di limit juga gitu ya. Kemudian kalau di IPA sepertinya semuanya terbahas di situ lengkap kalau di IPA. Kemudian ini dari tingkat-tingkat kelasnya itu 10, 11, dan 12, diantaranya materi-materi yang terbahas itu, ini saya sediakan di bagian sebelahnya, tentunya itu berangkat dari sebuah segitiga. Ada segitiga yang memang segitiga siku-siku, yang bisa dicari perbandingan sisinya, kemudian segitiga sembarang bisa kita cari, atau ketika membahas trigonometri pada segitiga sembarang itu kita bisa mencari dengan menggunakan aturan sinus, aturan kosinus, kemudian juga kita bisa mencari luas dari segitiga yang memang dia misalkan tidak siku-siku salah satu sudutnya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk trigonometri di sekolah ini, ketika saya coba analisis setiap subbabnya, dan memang
yang namanya keilmuan, dan di sini matematika tentunya diperhatikan, sepertinya semua keilmuan juga seperti itu, struktur yang menjadi prasyarat, mana yang harus didahulukan. Ini tentu di sini juga seperti itu, dan juga mereka itu saling terkait. Saling terkait, seperti misalkan untuk konten yang ini, saya awali daripada memunculkan sebuah segitiga. Dari sebuah segitiga itu kita meminta, kita dalam hal ini meminta siswa, misalkan ketika pembelajaran di sekolah, meminta siswa untuk membandingkan semua sisinya. Dari membandingkan semua sisinya itu, yang ada 6, kemudian kita meminta mereka juga untuk mencari kebalikannya, kebalikan dari perbandingan itu. Seperti misalkan untuk untuk sinus kebalikannya apa. Kemudian dari situ bisa lanjut ke sudut berelasi. Dari sudut berelasi ini tentunya kalau untuk sudut yang masih di kuadran 1 itu masih masih sudut berelasinya itu apakah bisa menggunakan 90 dikurangi theta atau bagaimana. Nah, kalau misalkan sudah mulai di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, di kuadran 2 misalkan itu sudah menggunakan sudut berelasi. Ketika ada satu titik di kuadran 2 misalkan, kemudian titik itu terhubung dengan titik pusat O 0,0, maka ketika sudut yang dibentuk oleh OX, misalkan di sumbu X, dan titik tertentu itu kita beri nama P, misalkan. Jadi sudut yang dibentuk antara OX dan OP, maka dan P-nya itu di kuadran 2, maka itu sudah bisa menggunakan sudut berelasi untuk mencari besar sudutnya. Begitupun di kuadran 3 dan kuadran 4. Kemudian nilai perbandingan sudut khusus, yang mana nilai perbandingan sudut khusus ini sepertinya mudah dihafal malah oleh siswa-siswa kita, seperti sinus 0, kemudian sinus 30, 45, 60, kemudian 90, 180, dan seterusnya. Sinus, kosinus, tangan, kotangan, sekan, kosekan. Kemudian rumus jumlah dan selisih sudut, dari situ lanjut ke rumus jumlah dan selisih sudut. Jumlah dan selisih sudut ini bisa kita manfaatkan juga untuk mencari besar sudut tertentu, mencari theta, atau bisa mencari nilai dari sinus theta, di mana tetanya misalkan tumpul gitu ya, tetanya itu lebih dari 90 derajat, kemudian kita menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut. Mohon maaf Bapak, masih di slide ke-6. Kemudian identitas trigonometri. Untuk identitas trigonometri ini bisa kita mendapatkan rumusnya dari rumus-rumus yang sebelumnya, terlebih daripada rumus kebalikan yang didapatkan dari perbandingan. Kemudian persamaan trigonometri, kemudian grafik fungsi juga, grafik fungsi trigonometri. Kemudian ketika tersedia segitiga sembarang, maka nanti kita bisa menggunakan konsep aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Hanya barangkali saya tidak sampai ke sana untuk PowerPoint yang saya sediakan ini. Nah, untuk yang berikutnya, saya awali untuk trigonometri ini dari fungsi sebagai perluasan perbandingan trigonometri. Mohon maaf Bapak, bisa mundur slide-nya. Nah, saya awali untuk trigonometri ini dari fungsi sebagai perluasan dari perbandingan trigonometri. Tentu kenapa langsung ke sini? Saya yakin karena saya menyajikannya di sini, saya share-nya di sini gitu ya, di
yang mana berhadapan dengan Bapak dan Ibu guru yang memang sudah sangat mumpuni, tidak berangkat dari segitiga yang memang dicari perbandingannya gitu. Tetapi di slide yang ini banyak langkah yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita hitung tentunya untuk mengisi tabel 1 dari perbandingan trigonometri ini. Di mana misalkan ketika kita bawa ke sekolah gitu ya, banyak tuntutan-tuntutan atau perintah-perintah yang diberikan kepada siswa, berarti dia misalkan harus menggambar sebuah segitiga siku-siku. Atau diawali daripada siswa harus membuat koordinat kartesius, kemudian di situ dibuat salah satu sudut di kuadran ke-1, kemudian dia juga harus merefleksikan, mencerminkan terhadap sumbu Y, nantinya titik yang berada di kuadran 1 itu ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, dia akan berada di mana. Kemudian terhadap titik pusat, dia juga akan berada di mana. Kemudian terhadap sumbu X, dia akan berada di mana. Yang mana ketika kegiatan-kegiatan itu dilakukan dan kita misalkan salah satu titik yang awalnya kita buat itu, misalkan titik A, dia berada di di kuadran ke-1, misalkan X, Y-nya 3,4. A1 ini koordinatnya adalah 3,4. Nah, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan berada di kuadran kedua. Terhadap titik pusat, dia berada di kuadran ketiga, terhadap sumbu X, dia berada di kuadran keempat. Nah, ketika titik-titik itu terhubung dengan titik pusat 0,0, kemudian kita mencari besar sudutnya dari OX dengan misalkan A1 itu masih di kuadran 1, OX dengan OA2, OX dengan OA3, OX dengan OA4, maaf tadi OX dengan OA1 gitu ya, itu di kuadran 1. Nah, maka kita cari berapa besar sudutnya, berapa bagaimana perbandingannya gitu. Nah, di sini mencari sinus dari besar sudut itu, sinus dari besar sudut XOA1 sampai kepada kosekan dari besar sudut XOAI, mohon maaf. Sinus besar sudut XOAI sampai kosinus untuk besar sudut XOAI-nya. Atau bisa Bapak dan Ibu lihat di kolom 5-10. Nah, di sini dari tabel ini ada beberapa informasi yang mana informasi itu sebenarnya harus merupakan kerja siswa gitu. Ketika Bapak dan Ibu menyajikan ini dan siswa sudah mengisi ini dengan benar gitu ya, berarti ada langkah-langkah dari mereka yang sudah dilakukan dan ada konsep-konsep yang sudah mereka kuasai gitu ya. Nah, ini untuk barisnya. Ini untuk barisnya A1 berarti dia di kuadran 1. Untuk sinusnya itu adalah 4/5. Nah, di sini ada keterangannya. Ketika memperhatikan kolom 5-10, nilai perbandingannya itu adalah sama. Samanya di sini adalah untuk kolomnya ya. Untuk kolomnya bisa Bapak dan Ibu lihat sinusnya itu adalah 4/5, 4/5, kemudian di kuadran 3 negatif 4/5, di kuadran 4 untuk sinusnya itu adalah negatif 4/5, dan seterusnya sampai kolom ke-10. Kemudian untuk barisnya sendiri, itu menunjukkan di situ ada positif, ada negatif. Kita bisa tahu, ini ketika simbolnya, ketika tandanya negatif, berarti ada di kuadran mana. Nah, dari sini, yang bisa dipahami oleh siswa, juga terkait dengan
di kuadran 1 mana saja, apa saja yang bernilai positif. Nah, dari sini, dari tabel ini bisa terlihat di kuadran 1 itu semua positif. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, semuanya positif. Kemudian di kuadran 2, Bapak dan Ibu bisa dilihat di kolom per baris gitu ya. Di kuadran 2 itu yang positifnya hanya untuk sinus dan kosekan. Kemudian di kuadran 3 yang positif itu adalah tangen dan kotangan, yaitu positif 4/3 dan kotangannya adalah 3/4. Kemudian di kuadran 4 yang bernilai positif itu adalah kosinus dan sekan. Jadi selama ini yang memang dipahami oleh siswa mungkin langsung, oh yang di kuadran 1 yang positif itu apa-apa saja, sehingga mereka punya istilah tertentu yang memang mudah diingat, itu sepertinya tidak apa-apa, silahkan saja, tetapi tentu cara mencarinya, kenapa itu positif, kenapa di sini dia negatif, tentu mereka harus tahu. Jadi itu, dari sini bisa mendapatkan konsep yang itu. Semua atau sinus sampai kosekan di kuadran 1 itu semua positif. Kemudian untuk kuadran 2 yang positifnya hanya di kuadran 2 itu yang positifnya adalah sinus dan kosekan dan seterusnya sampai kuadran 4. Nah, di sini atau mereka menjawab berada di kuadran mana sajakah nilai positif dan negatif dari perbandingan trigonometri. Oke, yang berikutnya ini sudah mulai saya misalkan. Mohon maaf di slide yang berikutnya, Pak. Dimisalkan sudut XOA2 atau dia memang berada di kuadran 2 yang tadi saya misalkan, itu besarnya itu adalah 120 derajat. Jadi kita perintahkan saja atau meminta siswa untuk menggambar di koordinat kartesius. Ini masih lanjut sampai, maksudnya masih lanjut dengan letak yang dengan apa ya, dengan kondisi yang serupa gitu, seperti yang poin A tadi. Jadi sudah D. Saya misalkan untuk besar sudut XOA2 itu adalah 120 atau lebih kepada petanya itu adalah 120 derajat. Sudutnya besar sudutnya itu adalah 120 derajat. Nah, ketika ingin mencari sinus dari 120 derajat, perbandingannya bagaimana? Atau dia itu sama nilainya dengan apa? Dengan sinus kah? Sinus berapakah? Sinus 60, 30, dan lain sebagainya. Kalau secara sepintas, ketika siswa itu memegang tabel trigonometri, itu bisa dengan mudah sebenarnya ketika sepintas. Lihat saja tabel trigonometri yang lengkap gitu ya, dari 0 sampai 360, malah lebih, malah kelipatannya gitu ya, K kali 360, di mana K-nya bilangan bulat. Kemudian untuk sinus, kosinusnya juga lengkap. Tidak hanya sinus, kosinus tangen, tapi sampai kepada kosekan. Misalkan dia memegang itu, ingin mengetahui berapa nilai perbandingannya, dia tinggal lihat saja sinus 120, hasilnya adalah setengah akar 3, kemudian yang bernilai setengah akar 3, berapa lagi, lihat di situ. Gitu. Itu secara sepintasnya kalau memang hanya ingin mengetahui berapa ya yang senilai dengan sinus 120 itu gitu. Atau selain dengan cara mudah seperti itu, bisa cari saja dengan kalkulator saintifik gitu ya. Tetapi mungkin sekarang lebih mudah siswa termasuk saya juga ketika lupa sinus 120 berapa ya nilainya. Tidak, terutama dalam bentuk desimalnya gitu ya, search saja di Google dan itu muncul. Itu sudah sangat mudah gitu. Tetapi kita di sini atau khususnya saya di sini ingin share untuk sinus 120 itu dia nilainya itu akan sama dengan dengan apa gitu, dengan sinus, ternyata dengan sinus 60 juga dengan
selain dengan sinus 60 juga dengan kosinus 30. Nah, cara untuk mendapatkan itu, karena memang sinus 120 itu dia berada di titiknya atau A2-nya tadi, dia di di kuadran kedua, maka kita sudah bisa menggunakan sudut berelasi, konsep sudut berelasi. Ketika posisinya di kuadran 2, kita mau menggunakan sudut berelasi yang 90 derajat plus theta, kalau dalam derajat gitu ya, 90 plus theta, ataukah menggunakan yang 180 dikurangi theta. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Ketika untuk mencari nilai sinus 120, kalau di sini hanya sebatas mencari kesamaannya. Tetapi di sini bisa dilanjutkan, berarti sinus 120 itu adalah berapa? Oh, ternyata dia setara dengan sinus 60, kosinus 30, hasilnya adalah 1,5 akar 3. Nah, ketika yang digunakan adalah sudut berelasinya adalah 180 dikurangi theta, theta di sini adalah 60 derajat, dan dia perbandingannya adalah Y per R, maka dia akan sama dengan sinus 60 derajat. Kemudian, nah di sini saya memunculkan tidak hanya untuk sinusnya, tetapi untuk kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, ada 6 unsur di sini. Dicari ketika ketika sudutnya itu adalah 120 derajat, dia akan sama nilainya dengan perbandingan yang mana gitu, sinus 120 dengan mana saja. Sama tidak sinus 120 misalkan dengan kotangen 60 misalkan, ternyata itu berbeda. Nah, kemudian ketika kita lakukan prosedur yang sama, masih di kuadran 2 untuk titik-titik tertentu dan memang masih di kuadran 2, kita dapat menyimpulkan bahwa sinus dari 180 derajat dikurangi theta derajat itu sama dengan sinus 0. Dan lain sebagainya sampai poin F itu, kotangan dari 180 derajat dikurangi theta derajat sama dengan negatif kotangan theta derajat. Nah, di sini kenapa saya memunculkan seperti ini? Dari konsep ini, dari kesimpulan ini, bisa diambil beberapa poin yang memang bisa kita manfaatkan untuk mencari nilai X pada persamaan trigonometri. Jadi di sini, oh ternyata ketika kita mencari kesamaan atau malah di sini kita menggunakan sudut berelasi ini gitu ya, ketika sinus untuk besar sudut tertentu dan dia sama dengan sinus theta, maka konsep yang itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan konsep lain, dalam hal ini adalah persamaan trigonometri. Bisa dilihat untuk catatan yang saya siapkan. Kenapa hanya mengambil sinus dari 180 kurangi theta sama dengan sin theta, kemudian yang lainnya adalah untuk untuk persamaan trigonometri ini, untuk yang lainnya juga adalah yang samanya tinggal kita cari saja yang nilainya, maksudnya yang ketika sinus dia juga akhirnya jadi sinus. Kemudian tandanya juga dia masih sama, maka kita ambil persamaan itu untuk nanti kita gunakan dalam penyelesaian persamaan trigonometri. Sehingga yang diambil di sini adalah bagian A untuk sinus dan bagian D untuk kosekannya. Karena ketika sin tertentu dia sama dengan sin theta. Kemudian kosekan tertentunya itu adalah 180 kurangi theta, dia sama dengan kosekan theta. Nah, itu termanfaatkan di
konsep persamaan trigonometri. Jadi dari sini langsung ke persamaan trigonometri. Jadi ketika siswa menguasai ini dan mereka disediakan untuk soal untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, dia bisa ingat dari sini. Atau ketika ada pertanyaan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini harus apa, rumusnya bagaimana, caranya bagaimana, bisa mengingat dari sini. Dari mana sih didapat bahwa ketika persamaan trigonometri yang untuk menentukan sinus X sama dengan A misalkan, atau sinus X sama dengan sinus A. Nah, kita mencari X-nya. Konsep-konsepnya itu bisa diambil dari sini, dari kesamaan yang ini. Itu kesimpulan yang diperoleh dari sinus dari 180 derajat dikurangi theta derajat sama dengan sinus theta itu dapat digunakan atau bersama dengan, atau kita menjadikannya X sama dengan theta derajat ditambah K plus 360 derajat. Kenapa plus K 360 derajat? Karena memang dia ini gitu ya, kalau kita kaitkan dengan grafiknya untuk sinus kosinus dan sinus kosinus, atau khususnya di sini untuk sinus, dia kan periodik ya, periodik, sehingga kita tambahkan K dikali 360. Untuk K-nya sendiri adalah bilangan bulat, sehingga kalaupun ditambah dengan itu nilainya tetap sama, sehingga X sama dengan theta derajat ditambah K plus 360 itu merupakan salah satu dari penyelesaian persamaan trigonometri khususnya untuk sin. Dan atau X-nya itu adalah sama dengan 180 dikurangi theta ditambah K plus 360. Jadi tidak hanya theta-nya saja, tetapi juga 180 dikurangi theta. Itu bisa digunakan untuk persamaan kuadrat. Nah, untuk slide yang berikutnya, jadi dari soal yang tadi itu yang saya fokus, ini saja Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya fokus ke sinus 120 misalkan, yang mana di soal ini sebenarnya tidak hanya untuk sinusnya saja, tapi sampai kepada kosekannya juga untuk 120. Tetapi mungkin saya hanya menyebut sinus 120 saja, yang lainnya mengikuti begitu ya. Nah, di sini penyelesaian yang kedua dari sinus ketika besar sudutnya itu adalah 120 derajat, kita bisa menggunakan konsep sudut berelasi 90 ditambah 30. Dengan perbandingannya itu adalah X per R, kemudian menghasilkan kosinus 30. Jadi sinus 120 itu sama dengan sinus 60 dengan menggunakan sudut berelasi sinus 180 dikurangi X, dan dia juga akan sama dengan kosinus 30 dengan menggunakan konsep sudut berelasi 90 ditambah 30. Nah, mungkin nanti juga saya menyiapkan sinus 120 ini, kita mencarinya dengan jumlah dan selisih sudut gitu ya. Dalam hal ini yang ingin saya garis bawahi adalah, dan mungkin menjadi temuan saya juga ketika di kelas itu, ketika satu konsep disajikan, soal itu kalau dalam hal ini besar sudutnya, misalkan ya, besar sudutnya itu berbeda-beda, sehingga bisa jadi dari situ ada kesan bahwa trigonometri itu sangat banyak materinya gitu, sehingga dari situ kenapa sangat banyak, karena di antaranya mungkin ya, kalau berdasarkan temuan itu, temuan yang hanya terbatas di kelas gitu ya, setiap satu soal seperti tadi misalkan sudut berelasi, ketika mau menjelaskan sudut berelasi yang 180 dikurangi theta gitu, besar sudutnya itu berapa? Misalkan 120. Kemudian ketika menjelaskan sudut berelasi bagian sinus sama dengan 90 per theta, plus theta,
itu bukan 120 tapi misalkan 150, itu kan masih di kuadran juga, di kuadran 2 juga. Jadi bisa jadi ini hanya kemungkinan saja ada kesan bahwa ini sangat banyak gitu. Untuk trigonometri ini sangat banyak, apalagi ditambah dengan sebarannya. Oh pantas gitu ya, di kelas 10 ada, 11 ada, 12 juga ada. Tetapi saya coba sajikan untuk konsep-konsepnya itu hanya menggunakan besar sudut tertentu. Di sini saya ambil 120, di mana besar sudut 120 ini akan coba kita cari nilainya yang setara itu dengan misalkan dengan kosinus berapa, kemudian nilainya juga berapa, dengan sudut berelasi, kemudian dengan kalau dengan kalkulator itu ini ya sudah mungkin lebih mudah gitu dan praktis juga dengan tabel, apalagi kemudian bisa dengan sudut jumlah dan selisih sudut untuk mencari sinus kosinus tangan dari sudut yang besarnya 120 gitu. Jadi untuk sinus 120 sampai kosekan 120 itu saya coba sajikan dengan konsep-konsep yang lainnya, tetapi untuk besar sudut yang sama gitu. Itu mungkin bisa meminimalisir, oh ternyata hanya seperti itu saja gitu. Kita hanya mencari besar sudut tertentu, kemudian konsep-konsepnya juga sama gitu. Kenapa tidak melakukan itu? Tetapi tentunya ada sisi positif dan negatifnya. Ketika memang tadi menggunakan berbagai ukuran gitu ya, untuk konsep lain, ukuran sudutnya berbeda. Itu sebenarnya maksudnya dari segi positifnya barangkali akan lebih kaya pengetahuan, akan lebih kaya, oh ketika sudutnya seperti ini, berarti nilainya begini. Tetapi tentu untuk memperkaya itu, kalau menurut saya, tentu yang samanya dulu, seperti yang ini saya lakukan, kemudian lakukan hal yang lain yang serupa. Seperti di sini permintaannya adalah lakukan prosedur yang sama untuk besar sudut yang berbeda, tapi masih di kuadran itu gitu. Ini kan kalau 120 dia di kuadran 2. Kemudian lakukan prosedur yang sama tapi untuk sudut yang lain, misalnya sudutnya 150 gitu ya, atau sudut-sudut yang lain. Kalau sudutnya tidak istimewa, kita perlu bantuan alat lain, atau kita sebenarnya sudah hafal itu lebih bagus. Kita perlu kalkulator untuk menghitung, misalkan ketika sinus 20 berapa gitu ya, kita perlu alat bantu yang lain. Tetapi ketika memang bentuknya istimewa atau malah kita mencari sinus dari sudut tertentu itu tidak istimewa, tetapi kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk sudut yang istimewa. Nah, itu bisa dilakukan sudut relasi. Pada itu kita lanjutkan ke berikutnya. Ini sini untuk besar sudut yang ada di kuadran 3 ini ada 2 penyelesaian yang saya lakukan. Ketika di kuadran 3 saya ambil besar sudutnya itu adalah 240 derajat. Kita bisa menggunakan sudut berelasinya itu adalah 180 plus theta atau 270 dikurangi theta untuk mencari sinus kosinus tangan dan lain sebagainya yang besar sudutnya 240. Nah, bisa kita dapatkan bahwa di sini untuk yang 240 ini, untuk sinus 240 dia akan sama dengan negatif sinus 60. Kemudian dengan cara yang kedua, kita akan mendapatkan sinus 240 itu akan sama dengan negatif kosinus 30.
Nah, itu sama seperti tadi, langkahnya kita lakukan prosedur yang sama gitu ya, kemudian kita munculkan di sini, seolah-olah sudah, dan ini memang sudah dilakukan gitu. Jadi, oh ternyata ketika di sinus 180 ditambah theta itu hasilnya adalah negatif sinus theta. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan konsep ini untuk apa tadi persamaan. Ternyata kalau melihat dari sini ternyata tidak ada yang tandanya tidak sama gitu ya. Kemudian kalau di sini ada sinus tetap sinus tetapi tandanya berbeda sehingga tidak kita pakai untuk persamaan trigonometri. Tidak kita pakai untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Kemudian untuk untuk sudut besar sudut yang berada atau yang terletak di kuadran 3 di kuadran 4, saya ambil sudut yang besarnya itu adalah 300 derajat. Dicari sinus, kosinus, dan lain sebagainya untuk besar sudut 300 derajat. Ini yang digunakan adalah sudut berelasi 270 ditambah theta, kemudian menggunakan 360 dikurangi theta. Maka yang sama itu khususnya untuk sinus, misalkan ya, sinus 300 itu sama dengan negatif kosinus 30 nilainya. Kemudian untuk sinus 300 dengan menggunakan konsep sudut berelasi yang 360 dikurangi theta itu adalah negatif sinus theta. Nah, sama halnya Bu Yanti, ya Pak. nanti waktunya kita sampai jam 3.15 ya, masih ada 15 menit lagi. Terus nanti kita istirahat 15:15 sampai dengan jam 15.30. Kita tanya jawab setengah jam gitu ya Bu Yanti ya. Iya baik Pak. Saya masih ada waktu sebentar lagi ya Pak. Oke baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan dengan aplikasi di sini. Dari tadi yang sudah dilakukan, saya di sini menggunakan Microsoft Matematik tentunya hanya sebagai penguat saja. Kalau untuk siswa misalkan hanya untuk mengecek saja, memberi keyakinan ke siswa gitu. Silakan Anda buka, tentunya diinstal terlebih dahulu gitu ya. Kemudian silakan dioperasikan, tapi ini sangat mudah. Ini tidak berbayar juga. Nah, di sini saya menunjukkan bahwa sinus 120 itu yang nilainya itu adalah setengah akar 3. Kemudian ketika kita coba ketik sinus 60, hasilnya juga sama. Begitupun untuk kosinus 30, hasilnya sama. Jadi ini untuk mengecek tadi yang bagian pertama, situasi yang tadi di awal, bahwa sinus 120 itu sama dengan sinus 60 nilainya, sama dengan kosinus 30. Nah, di sini hanya untuk memeriksa saja aplikasi yang digunakan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan Microsoft Matematik ini full gitu ya, full dari mulai mencari perbandingan sampai kepada grafiknya, karena di sini memang icon untuk grafiknya juga tersedia gitu. Atau menggunakan software-software yang lain. Kemudian berikutnya, di sini saya sajikan situasi yang kedua. Situasi yang kedua ini lebih kepada soal aplikasi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat menguasai untuk soal-soal yang memang lebih kepada konsep matematikanya, pemecahan masalah yang terkait dengan trigonometri bagian perbandingan ini, yang memecahkan seperti mencari besar sudut tertentu untuk sinusnya berapa. Nah, tapi di sini saya sajikan soal cerita atau aplikasi dari konsep tersebut. Ini menceritakan tentang seseorang yang memang ingin di sini ada dia posisinya itu di suatu tebing gitu ya, kemudian dia melihat
berapa derajat, melihat ke bawah ke posisi kapal berlayar gitu ya. Dia ingin mengetahui kecepatan kapalnya itu berapa gitu. Nah, kita bisa menggunakan konsep di sini pertanyaannya konsep apa yang digunakan gitu ya. Siswa menggunakan konsep tangan. Nah, kenapa tidak menggunakan konsep sinus? Tentu jawabannya juga terlihat ketika siswa bisa menyajikannya dalam bentuk gambar terlebih dahulu gitu ya untuk membantu. Jadi dari soal yang diberikan, kemudian diilustrasikan dalam sebuah gambar atau model matematikanya, kemudian kita mencari solusinya, dan ternyata menggunakan konsep tangan di situ bisa dilihat cara penyelesaiannya, dan ini terkait juga dengan kecepatan. Ini pasti ada kaitannya dengan fisika gitu ya. Jadi ada integrasi antara matematika dan fisika, dan mungkin soal-soal untuk situasi yang keduanya itu aplikasinya sangat terkait dengan keilmuan fisika yang saya pakai gitu untuk di slide ini. Dan jadi kecepatannya itu adalah 4,57 km per jam. Itu penyelesaiannya bisa dilihat. Mohon koreksi apabila memang ada kesalahan gitu ya. Nah, di sini sebelum saya lupa, di sini ada angka 9, itu sepertinya terketik begitu saja gitu. Di situ di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke 6 di bagian kanan itu yang tangan 20 itu di akhirnya ada angka 9, itu tidak ada, hanya mungkin tidak terdelete oleh saya, mohon maaf itu. Kemudian saya lanjutkan, Bapak dan Ibu, ada konsep yang memang menarik menurut saya, dan mungkin karena keterbatasan saya belum menemukan gitu di buku sekolah itu, ketika kita meminta siswa atau malah kita sendiri melakukan kegiatan seperti ini, kita membandingkan, kan ada perbandingan ya, ada perbandingan, kemudian dari perbandingan itu kita mencari untuk sinus, kosinus, tangan, kotangan, sekan, dan kosekan, kemudian kita bandingkan semuanya secara permutasi, ternyata akan didapatkan perbandingan-perbandingan lain gitu. Perbandingan-perbandingan lainnya itu yang bisa kita gunakan untuk membuktikan identitas trigonometri. Jadi kita lakukan semua perbandingan sinus, seperti halnya seperti ini, tangan misalkan sinus per sin per cos gitu ya, bentuk-bentuk seperti itu semua kita bandingkan dari 6 ini, dari sinus sampai kosekan, kita bandingkan semuanya secara permutasi, maka dari beberapa jumlah yang sudah kita lakukan gitu ya, itu didapatkan satu rumus, satu bentuk lain yang memang bisa kita manfaatkan untuk membuktikan identitas trigonometri. Kemudian yang dipakai di sini juga untuk koordinat kartesius itu, karena untuk trigonometri kita bisa mengubahnya menjadi untuk X dan Y itu adalah R cos alfa derajat, R sin alfa derajat. Dari mana itu berasal? Tentu kita libatkan segitiga siku-siku, memilih salah satu sudutnya, kemudian kita bandingkan, kita cari X-nya jadi berapa gitu ya, sehingga X itu adalah R cos alfa, dan X, kemudian Y itu adalah R sin alfa. Kemudian di sini saya tuliskan pemakaian lain dari rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut itu adalah untuk menentukan nilai eksak seperti tadi ya. Ketika besar sudutnya itu tidak istimewa, tetapi kita bisa mengubahnya menjadi penjumlahan dan atau pengurangan yang sudut-sudutnya itu menjadi istimewa, sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikannya gitu. Memudahkan dalam artian kita hafal gitu, ketika sin 60 berapa, sin 30 berapa gitu. Jadi tidak harus berbantu kalkulator yang memang mencari bentuk desimalnya gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada beberapa, bukan ada beberapa, mungkin di antaranya gitu ya, yang memang keliru mungkin ketika di aljabar itu
apa ya, X kita ubah ini ke dalam bentuk aljabar, maka ini akan sama gitu. Tetapi ketika di trigonometri, sinus dari misalkan ini 90 dan 30-nya saya misalkan saja. Sinus dari 90 derajat ditambah 30 derajat itu tidak sama nilainya dengan sinus 90 derajat ditambah dengan sinus 30 derajat. Maksudnya kenapa saya ini sampai memunculkan ini? Mungkin masih ini saya hanya temuan saja, temuan di kelas saja. Saya yakin kalau di sekolah tidak akan seperti itu gitu ya. Ternyata masih kebingungan ini kan kalau secara aljabar bisa gitu, tetapi Anda bisa cek sebenarnya ini masing-masing memiliki bentuk yang lain. Ketika sinus pengerjaannya seperti apa, ketika ini yang sebelah kiri ya seperti apa, kemudian ketika sebelah kanan seperti apa. Untuk yang sebelah kiri, sinus dari 90 ditambah 30 ini sudah kita kerjakan tadi, menggunakan sudut berelasi. Tapi ketika sinus 90 ditambah sinus 30, hasilnya apakah sama atau tidak? Tadi ya sinus 90, sinus dari 90 tambah 30 itu kan sinus 120 ya, hasilnya setengah akar 2. Tetapi ketika kita jumlahkan sinus 90 itu 1 ya, kemudian sinus 30 adalah setengah, maka 1 tambah setengah dia tidak sama dengan setengah akar 3. Itu yang maksudnya secara sederhananya kita menyangkal bahwa ini tidak berlaku. Kalau di aljabar mungkin berlaku, tapi kalau di trigonometri tidak untuk konsep ini gitu ya. Kemudian saya lanjut ke operasi, masih ada waktu. Ke operasi pada trigonometri ini sengaja saya beri warna berbeda karena kalau sepintas ini angkanya tinggal copy paste saja gitu ya, tetapi yang menjadi ciri ketika kosinus dari penjumlahan alfa plus beta kemudian hasilnya menjadi apa gitu ya. Untuk mendapatkan rumus-rumus itu saya munculkan beberapa perintah atau beberapa petunjuk yang bisa dilaksanakan oleh siswa tentunya, misalkan yang bisa Anda berikan ke siswa. Misalkan lakukan penurunan rumus jarak antara dua buah titik, misalkan titik P dan titik Q, sehingga nanti ketika dilakukan penurunan, sehingga bisa didapatkan rumus. Begitupun untuk penjumlahan dan pengurangan kosinus, sinus, tangan. Untuk yang lainnya barangkali bisa dicari juga untuk kotangan, kosekan, dan sekannya. Nah, ini untuk sudut terangkap juga, sudut tengahan juga di sini. Nah, yang ingin saya kaji lebih situasi ini, saya masih menggunakan besar sudut 120. Kalau tadi sinus 120 itu kita kerjakan dengan sudut berelasi. Nah, di sini saya sajikan penyelesaian dari sinus 120 dan kawan-kawannya dalam artian kosinus 120, tangen 120, mungkin yang tangan bisa dikerjakan, tidak saya kerjakan di sini gitu ya, tapi hanya sebatas kosinus. Untuk tangannya ditugaskan gitu. Nah, di sini kita gunakan sinus atau penjumlahan dua buah sudut 90 plus 30. Ini kan hampir sama, bukan hampir sama, malah sama tadi dengan sudut berelasi. Hasilnya setengah akar 3. Kemudian ketika menggunakan selisih, dengan menggunakan selisih berarti sudut berelasi yang 180 dikurangi 60. Kalau tadi 180 dikurangi theta. Nah, ini kita mengubah alfanya 180, betanya adalah 60. Ini masih serupa dengan tadi, tetapi ini sudah masuk ke konsep penjumlahan dan pengurangan sudut atau penjumlahan dan pengurangan dua buah sudut. Jadi menggunakan menyelesaikan sinus 120 ini menggunakan konsep yang ini. Kemudian bisa menggunakan konsep yang satunya lagi, kita mengubahnya sinus 120 itu menjadi sinus 2A atau sudut terangkap ya. Sudut terangkap ini bisa menyelesaikan itu, ternyata hasilnya juga sama, setengah akar 3. Jadi
Dan satu lagi, dengan sudut pertengahan juga bisa kita hitung, hasilnya juga sama. Jadi dari sini, dari slide ini, yang saya sajikan adalah yang lebih utamanya gitu ya, saya ambil satu contoh besar sudut, saya ambil misalnya 120 derajat. Ketika saya ingin mengetahui sinusnya saja, sinus dari 120 derajat ini dengan konsep trigonometri bisa dicari dengan cara apa saja, atau hitung nilai dari sinus 120 dengan berbagai cara. Dengan berbagai caranya itu tadi bisa kita kerjakan dengan kalkulator bisa, kemudian tabel trigonometri, kemudian sudut berelasi, jumlah dua sudut, selisih dua sudut, sudut rangkap, sudut pertengahan, dan grafik fungsi. Jadi satu soal itu dengan besar sudut itu gitu ya, kita kerjakan dengan cara-cara yang berbeda, dengan konsep yang berbeda di trigonometri, dan tentunya hasilnya sama, penyelesaiannya sama. 1 menit lagi, Ibu. Oh iya Pak. Kemudian situasi berikutnya, nah untuk perkaliannya ini tadi saya untuk perkalian ini saya menyajikan situasi kedua, di mana situasi kedua ini misalkan ada seseorang yang dia tuh ingin menggusur barang gitu ya, dia ingin supaya tenaganya itu tidak terlalu banyak terkuras, berarti antara tali yang diikatkan ke barang dengan tingginya tangan yang dia menggusur gitu ya, harus berapa derajat nih di dunia matematika dihitung. Harus berapa derajat ya supaya saya tidak terlalu berat nih untuk menggusur atau menarik barang ini gitu. Harus 60 derajat kah? Harus 90 derajat kah gitu ya? Atau maaf, harus 30 derajat kah supaya lebih ringan gitu. Nah, ini disajikan soal yang seperti itu. Gambarannya tuh seperti itu gitu untuk konsep tadi sampai kepada perkalian dua buah sudut gitu ya, teraplikasi kepada soal yang seperti itu. Kemudian ini grafik fungsi. Untuk grafik fungsi saya sajikan menggunakan GeoGebra. Dan untuk grafik fungsi ini ada beberapa istilah yang memang bisa dikaji gitu ya. Ada istilah tentang periode, kemudian ada juga terkait dengan sinusoidal gitu ya. Apa sih sinusoidal? Bisa dilihat nanti di sini. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya adalah tentu mungkin bisa diberikan kepada siswa juga ketika kita kan kalau menggambar secara manual ya silakan saja gitu ya. Menggambar grafik fungsi trigonometri secara manual yang diambil dari dari lingkaran satuan gitu ya, sehingga nanti dipetakan sehingga menjadi suatu grafik gitu. Itu boleh silakan secara manualnya. Kemudian ketika ini berbantu salah satu software dengan GeoGebra dengan warna-warna yang menarik, mungkin di sini bisa terinspirasi juga nanti siswa, oh dia ingin jadi pengusaha batik, Bapak dan Ibu bisa menjadi pengusaha batik, di mana motifnya itu ya motif-motif dari grafik trigonometri gitu yang dia mainkan di aplikasi GeoGebra gitu ya. Ada beberapa nanti bisa untuk FX-nya itu berapa sehingga dia grafiknya itu sangat menarik gitu. Dia bisa bermain di situ. Atau di sini soal yang saya sajikan untuk grafik fungsi trigonometri ini masih terkait dengan dunia fisika, ini terkait dengan kelistrikan gitu ya. Ketika ini kan saya menggunakan konsep sinusoidal. Untuk sinusoidalnya sendiri, di sini misalkan ceritanya itu pembangkit listrik tenaga yang menggunakan angin gitu ya, itu kan bisa menghasilkan listrik juga. Nah, di proses-prosesnya itu ada sinusoidal di situ gitu. Kan tidak langsung angin menjadi pergerakan angin menjadi listrik, tetapi ada langkah-langkah tertentu. Dan di situ ada konsep trigonometri, di situ ada sinusoidal gitu. Kalau untuk aplikasinya. Nah, di sini untuk sinusoidal ini saya buat atau saya sajikan berbantu software GeoGebra sehingga bisa Bapak dan Ibu lihat ada yang mengikuti
kemudian ada yang mendahului gitu ya ceritanya. Ini barangkali maksudnya muncul pertanyaan ini, kenapa sinusoidal sebagai grafik fungsi trigonometri? Kaitannya dengan yang sebenarnya bisa diajarkan ke siswa itu apa? Apakah ini terlalu tinggi atau tidak? Mungkin ketika memang ini disampaikan, ya bisa saja mungkin siswanya nanti ada gambaran ketika memang bekerja di PLN atau inilah terkait dengan dunia fisika gitu ya. Ini bisa memanfaatkan itu. Nah ini yang grafiknya didapatkan dari konsep-konsep trigonometri yang sebelumnya, mulai dari apa? Mulai dari persamaan trigonometri, kemudian sudut berelasinya juga ada di sini. Kita gambarkan dalam satu grafik. Saya gunakan software GeoGebra sehingga bisa menyajikan grafik-grafiknya seperti ini. Itu barangkali Bapak yang bisa saya sajikan. Mohon mohon masukannya atau mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru gitu ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Suyatno selaku moderator. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kehilapan, barangkali kalau ada kekeliruan itu datangnya dari saya tentunya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Suyatno. Mangga. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanti Mulyanti yang sudah memaparkan tentang trigonometri. Waduh, luar biasa sekali ya. Kalau trigonometri kita kupas memang betul. Ini mungkin sekitar berapa SKS atau berapa pertemuan baru selesai. Bahkan berjenjang dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Baik, karena waktu juga yang terus berjalan. Sekarang sudah jam 3.20 Ibu ya, Bu Yanti. Sesuai kesepakatan kita, nanti kita akan istirahat. Atau kita sepakati dulu Bu Yanti ya. Apakah mau kita teruskan ke tanya jawab atau istirahat, kita sholat sebentar, nanti kita masuk lagi jam 15.30. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Saya ikut panitia saja. Oke. Dari peserta barangkali ada yang mau menyampaikan, apakah kita jeda dulu atau kita lanjut ke tanya jawab? Tanya jawab nanti kurang lebih kita ada 30 menit. Pak Karyono barangkali bisa open mic. Dulu Pak, 15 menit. Oke, baik. Kita ikut Pak Karyono ini panitianya. Baik, Bapak Ibu sekalian tidak perlu keluar dari aplikasi Webex, jadi kita tetap di sini. Sementara kita istirahat sholat dulu. Mudah-mudahan semua pertanyaan bisa tertampung dan bisa dijawab sesuai dengan kemauan dari Bapak Ibu guru semuanya. Kita mulai sesi yang pertama. Kita batasi 3 orang dulu. Untuk penanya silakan langsung dibuka mic-nya saja untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja buka mic-nya. Kayaknya belum ada yang resen, itu banyaknya yang di chat Pak. Di chat aja ya Bu ya. Iya, karena belum ada yang resen. Pak Tamri bisa dibantu di chatnya ya. Yang di chat. Ada pertanyaan nggak, coba tolong dicek. Saya lihat sih banyak di chat. Saya bantu ya. Ibu, ini ada pertanyaan dari Bapak Amir Hamzah, kalau nggak salah dari Aceh. Jadi masih terbiasa dengan menghafal, belum memahami konsep bagaimana jika konsep dikuasai dengan bentuk soal yang bagaimana bisa kita kerjakan. Dari atas bentar. Kelemahan kita selama ini yang saya rasakan mengajar trigonometri itu terjebak dengan metode hafalan, Bu. Padahal semestinya dilalui dengan pemahaman konsep. Jika konsep dikuasai dengan bentuk soal yang bagaimana, insya Allah bisa kita kerjakan. Jadi selama ini terbiasa dengan menghafal, belum terhadap konsep. Pertanyaannya mungkin bagaimana supaya tidak menghafal trigonometri ini, Bu?
Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya coba jawab Bapak dan Ibu, tapi mohon maaf sebelumnya apabila jawaban tidak memuaskan begitu ya, karena saya harapkan untuk sesi tanya jawab ini ada dari Bapak dan Ibu peserta dari panitia juga membantu saya ketika ketika jawaban saya memang kurang begitu. Nah, terima kasih Bapak dari Aceh. Tadi pertanyaannya Pak Amir Hamzah, Bu. Amir Hamzah. Bapak Amir Hamzah, mohon maaf ini dari Aceh. Ini pertanyaannya bagaimana supaya siswa itu bisa memahami konsep tanpa menghafal begitu ya? Iya. Saya hanya share pengalaman saja. Ini sendiri yang tadi saya paparkan itu berdasarkan apa yang saya temukan di lapangan untuk pembelajaran trigonometri, kemudian mengevaluasinya, kemudian juga menindaklanjuti itu supaya pembelajarannya itu bisa sedikit mudah gitu ya, bisa sedikit kalau yang tadinya hanya menghafal saja gitu, bagaimana supaya lebih paham, malah nanti kalau di level taksonomi itu misalkan sudah sampai kepada tidak di pemahaman konsep, tapi sudah sampai kepada meng-create gitu ya, atau levelnya lebih tinggi itu bagaimana. Nah, kalau yang tadi yang sudah saya lakukan dia berarti dengan kita menyampaikan atau membahas materi-materi yang secara prosedurnya harus seperti apa. Kan kalau menghafal itu biasanya seperti mungkin begini, kalau di luar yang tadi menjadi materi prasyarat min kali min gitu ya, padahal bukan seperti itu. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Nah, itu bisa ternyata kalau itu ternyata hanya dihafal oleh siswa, kita bisa mengenalkan ke siswa bagaimana cara mendapatkan itu dengan pola-pola. Misalkan bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua itu ada yang menurun dengan pola tertentu sehingga didapatkan atau bisa disimpulkan bahwa bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif itu hasilnya adalah bilangan positif. Jadi prosedurnya seperti apa. Jadi dia memahami dari situ. Nah, sama halnya seperti yang konsep trigonometri, misalkan yang masih sangat sederhana di konsep perbandingan yang memang siswa hafal itu yang sinus 0 adalah 0, sinus 30 adalah setengah gitu ya, dan lain sebagainya, sinus 90 adalah 1. Untuk sebenarnya kalau menghafal itu memang tidak dilarang juga sebenarnya. Ketika siswa itu hafal, dia bisa kemungkinan akan lebih cepat ketika ada soal-soal yang memang memerlukan berapa sih sinus 30 gitu. Dia hafal, dia tidak harus mencari secara prosedurnya gitu. Itu sebenarnya disarankan juga. Tetapi sebelum itu kita sampaikan prosedur yang seharusnya dari mana sinus 30 itu berasal gitu. Itu kalau saya lihat banyak di buku-buku gitu ya, dari kita menggunakan konsep lingkaran satuan, kemudian prosedur yang lain bisa Bapak dan Ibu lihat. Rumahnya saya sendiri dibagi dua. Mendapatkan sinus 30 sama dengan 1/2, kemudian sinus 90 itu adalah 1, bagaimana cara mendapatkannya, kita kenalkan ke siswa gitu. Kenalkan ke siswa, ini loh, baru dari situ siswa silakan untuk dihafal. Kita juga tidak melarang itu gitu. Ketika mereka hafal akan memberikan kemudahan juga bagi dia ketika ada penyelesaian yang memang ada melibatkan hafalannya itu gitu. Oh, ternyata di sini seperti tadi sudut berelasi gitu ya. Ternyata ketika tidak fokus kepada prosedurnya atau malah misalnya soalnya pilihan ganda, sinus 120 itu berapa? Dia menghitung dengan relasi, kemudian menjadikan sudut istimewa, dan dia hafal, kan bisa lebih cepat diperhitungkan waktunya, kemudian soalnya juga gitu ya. Jadi itu akan membantu. Jadi untuk
supaya dia lebih memahami, kalau menurut saya sendiri adalah sebelum saya menghafal gitu ya, kita perkenalkan prosedur yang seharusnya. Sama seperti halnya ketika mengenalkan atau membuktikan atau menunjukkan, meyakinkan dengan teknologi. Kalau menurut saya, kenalkan dulu prosedur yang seharusnya secara manualnya yang harus diketahui oleh siswa itu apa gitu ya. Seperti tadi sinus 120 berat dengan berbagai cara, kemudian dengan bantuan teknologi untuk lebih meyakinkan lagi, oh ternyata hasilnya adalah setengah akar 3 gitu. Jadi yang prosedur seharusnya kita kenalkan dan mudah-mudahan mereka juga sangat memahami itu, baru menghafal gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon ada tambahan dari yang lain barangkali, silakan. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak mungkin ada masukan atas pertanyaan Pak Amir tadi. Cukup? Ya, kalau menurut saya tadi disampaikan Bu Yanti sudah cukup bagus, Bu ya. Jadi memang hafalan memang tidak salah gitu, tapi memang kita harus menanamkan konsep yang kuat dulu kepada anak-anak begitu. Jadi ketika kita memberikan rumus sin alfa plus beta jadi apa dan tidak sama dengan apa, itu konsepnya ditanamkan dulu. Begitu konsep sudah kuat, memang kita lebih cepat dalam mengerjakan sesuatu dengan menggunakan hafalan, terutama sudut-sudut yang berelasi begitu ya Bu ya, maksudnya Bu ya, Bu Yanti ya. Oke, baik. Bisa dilanjut ke soal berikutnya ya, mungkin Pak Hamzah sudah Pak Hamzah udah nemu pertanyaannya dari Bu Nurul? Nurul Aini Bu ya? Ya. Ya, silakan Bu. Soalnya saya takut salah bacanya, bukan guru matematik, takut salah bacanya ini. Oke, saya bacakan Bu kalau gitu. Saya menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi 180 dikurangi dengan A, 180 ditambah dengan A, 360 dikurangi dengan A, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Rumus all sin ta cos artinya all semua di kuadran 1 positif, sin kuadran, oh ini mungkin jembatan keledai Bu ya, dengan menggunakan jembatan keledai. Ini barangkali apakah seperti itu bisa sah diajarkan berdasarkan konsep atau bagaimana gitu Ibu? Baik, Bapak dan Ibu, memang ada beberapa konsep-konsep yang ditemukan di lapangan dan ternyata lebih memudahkan gitu ya. Kalau dibilang saja, selama itu memang prosedurnya benar gitu ya, kita tidak hanya mengecek untuk satu sudut tertentu. Misalkan saya punya satu sudut, kemudian ketika saya coba dengan sudut berelasi yang di kuadran 4, kuadran 3, kuadran 1, dan ternyata hasilnya benar gitu. Kita tidak terbatas di situ saja, tapi silakan dicoba dengan trial and error gitu ya, dan sehingga atau dengan cara induksi matematik gitu ya, penalaran induktif gitu ya, dari khusus menuju ke umum, sehingga itu kemudian dengan induksi matematik dan itu hasilnya benar gitu ya, dengan penyangkalan-penyangkalan yang memang terjawab gitu. Ketika itu memang sudah sesuai dan ditanya sah-sah saja, itu silakan. Dan malah ketika itu memudahkan, seperti tadi ada istilah jembatan keledai gitu ya, kata Bapak. Betul. Itu memudahkan, ya silakan saja. Hanya kalau menurut saya, yang selalu saya pesankan kepada mahasiswa, yaitu calon guru gitu ya, ketika memang ada sesuatu hal yang bisa lebih memudahkan, kenapa tidak? Kenapa tidak kita terapkan? Tetapi yang harus diingat adalah konsep yang seharusnya yang harus dikenalkan itu yang lebih utama gitu. Selain dari itu malah bisa lebih mengembangkan lagi, mungkin ada istilah-istilah lain yang ternyata bisa lebih cepat tuh materi terserap oleh siswa gitu. Jadi jawaban dari saya ketika ditanya sah-sah saja selagi itu memang konsepnya benar gitu ya, dengan ukuran sudut yang berapapun dan itu ternyata tidak menyalahi aturan, itu tidak apa-apa. Terima kasih. Baik. Ya, Bapak ini ada pertanyaan di live streaming boleh? Bu Umi sebentar. Oh ya? Boleh minta bantuannya Bu Umi, ini katanya. Kenapa? Ada yang nanya juga ya? Iya. Ya udah dilanjutin dulu deh. Lanjutin dulu deh. Nanya apa?
Nggak apa-apa, dilanjutin dulu Teumi biar itu tidak lupa. Ini ada dari live streaming nih Bapak-bapak sama Ibu-ibu dari Bu Rukyatul. Assalamualaikum Bu, bagaimana memberikan penjelasan bahwa di kuadran 2 berlaku 2 rumus sin 90 ditambah A kurung tutup kurung buka sama dengan cos A, dan rumus sin kurung buka 180 min A kurung tutup sama dengan sin A. Karena ini membuat anak bertanya banyak rumusnya, Bu. Maaf kalau salah baca ya, ini guru akuntansi soalnya. Coba diulangi Bu, ini Pak. suaranya putus-putus. Oh, saya kopikan saja ya pertanyaan di live streaming ke Webex ya. Boleh, Sebentar, saya kopikan dulu. Sok dilanjut dulu deh pertanyaan yang lain. Oke, baik. Ini juga ada masih dari Ibu Nur Aini. Adakah hal yang baru yang berkaitan dengan trigonometri, baik materi maupun IT? Dan bagaimana cara kita menyampaikan informasi terkait AKM maupun berpikir komputasional? Ini pertanyaan dari Ibu Nur Aini, Ibu Yanti, enggak? Adakah hal baru yang berkaitan dengan trigonometri, baik materi maupun IT? Dan bagaimana cara kita menyampaikan informasi terkait AKM maupun berpikir komputasional? Ya, itu pertanyaan, silakan Bu. Oke, baik. Untuk materi dan IT-nya ya, mungkin kalau dari segi IT-nya sendiri, kalau tadi saya munculkan di PowerPoint ini, baru sebatas materi trigonometri berbantu dengan IT yang bisa Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan indikator. Kita punya indikator di materi trigonometri gitu ya. Kemudian bagaimana caranya supaya indikator itu terukur gitu ya. Supaya indikator itu bisa tercapai gitu ya. Tentu kita lebih tahu ini lebih tepat menggunakan IT yang menggunakan software yang mana. Misalkan di IT-nya itu saya melibatkan software gitu ya. Kalau dari pemaparan yang ini, softwarenya tertentu, misalkan untuk saya memilih GeoGebra nih, ketika indikatornya itu untuk mengukur kemampuan siswa, misalkan dalam menggambar grafik gitu ya. Tentu secara manualnya kita perkenalkan dengan dengan konsep lingkaran gitu ya. Kemudian bisa didapatkan grafik, kemudian kita bantu dengan IT-nya itu berbantu dengan softwarenya misalkan menggunakan GeoGebra. Itu bisa saja. Atau mungkin software-software yang lain seperti matematik, seperti Microsoft Matematik itu juga ada icon untuk grafik fungsi trigonometri. Jadi ada indikator apa, kemudian kita tahu nih beberapa software matematik yang ternyata ada icon untuk bisa tercapai indikator itu gitu. Mungkin ketika dilibatkan dengan IT, saya bisa menjawab itu dengan bisa berbantu dengan software-software, atau mungkin ada ini ya, ada kalau berbantu dengan alat bantu yang konvensional, sekarang sudah banyak alat peraga terkait dengan trigonometri gitu. Kemudian untuk materi yang kebaruannya, kalau dilihat dari silabus, mungkin untuk level, mohon maaf ini maksudnya untuk sekolah menengah gitu ya. Untuk sekolah menengah, ketika saya lihat silabusnya itu seperti yang saya munculkan di slide beberapa slide slide ke-6 yang ada ada konten ini. Mungkin yang bisa kebaruan dari materi untuk sekolah menengah ini, kita bisa menambahkan aplikasi dari konsep trigonometri dalam keilmuan lain itu apa? Mungkin sedikit yang saya masukkan di sini adalah sinusoidal yang tadi, yang ternyata untuk sinusoidalnya sendiri ini menggunakan konsep trigonometri yang memang bisa bisa siswa nanti pelajari lebih dalam lagi.
mereka misalkan dia tertarik nih dengan konsep itu, dia ingin menjadi seseorang yang memang bekerja di dunia kelistrikan misalkan ya, di tenaga listrik gitu, itu dia bisa mendalami itu gitu tentang sinusoidal itu gitu. Dan ini kalau saya lihat di materi sekolah menengah ini masih mungkin karena keterbatasan saya gitu ya, sinusoidal masih jarang gitu dibahas di situ. Jadi mungkin sedikit masukan dari saya tentang sinusoidal, kemudian kita bisa juga menyajikannya beberapa dengan konsep yang ada di sinusoidalnya sendiri, kita bisa merekayasa grafik-grafiknya, sehingga tadi kalau saya bilang ini bisa nih kalau muncul ide kreatif itu bisa memunculkan motif batik atau motif hiasan-hiasan di dinding gitu dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri gitu. Itu. Kemudian untuk tadi untuk yang berikutnya bagaimana ketika materi itu dikaitkan dengan kemampuan siswa nantinya, misalkan siswa dengan kemampuan komputasinya ya Pak ya. Ya, komutasi. Kalau dari penjelasan saya yang tadi itu lebih kepada silakan siswanya itu dengan konsep yang sudah diperkenalkan ke siswa, kemudian siswa juga karena memang kita menyampaikan atau pembelajarannya itu berbantu teknologi, berbantu IT, malah misalkan berbasis, maka silakan saja siswanya itu yang benar-benar mengerjakan, apalagi berbasis gitu ya, semuanya berbantu IT, semuanya dikerjakan di laptop atau komputernya gitu. Sehingga mungkin dari situ tidak hanya secara berkelanjutan karena sering dilakukan atau pembelajarannya itu memang selalu seperti itu, ya secara tidak langsung itu akan mungkin gitu ya, kalau menurut saya mungkin akan mengasah kemampuannya dan malah tidak hanya untuk tugas yang diberikan oleh gurunya gitu, tetapi dia bisa mencari lebih dalam lagi, dia ternyata ditemukan nih konsep tertentu dari tugas yang diberikan guru dan dia sangat tertarik, malah dia akan mendalami lagi gitu. Itu mungkin jawaban dari saya, Bapak. Mau sepertinya perlu ada tambahan dari Bapak dan Ibu semua, dipersilakan. Ya. Saya kembali. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Bu Yanti. Saya langsung saja Bu ya, pertanyaannya 2 ya. Nanti Bapak Ibu yang menambahkan jika ada sisa waktu silahkan. Dari Ibu Wafa Zimah Depok ini. Assalamualaikum Bu Yanti, saya Wafa dari Depok, izin bertanya Bu Yanti. Mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana agar proses penyampaian materi trigonometri benar prosesnya, namun tetap efektif dalam kondisi PJJ saat ini. Ini pertanyaan yang pertama, ini bagus nih. Penderitanya banyak nih Pak, begini Ibu. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh dari direktorat tadi, bagaimana memberikan penjelasan bahwa di kuadran 2 berlaku 2 rumus. Sin 90 plus alfa sama dengan cos alfa, dan rumus sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Karena ini membuat anak menyatakan banyak rumus Bu. Nah itu, jadi matematika kebanyakan rumus itu nasibnya seperti itu Bu. Dan ini mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang di kelas itu mengalami hal yang serupa ya. Jadi 2 pertanyaan, yang pertama tadi mengenai cara belajar penyampaian materi yang efektif di saat PJJ, yang kedua tentang masalah kebanyakan rumus terutama di trigonometri. Ya silakan Ibu. Ya, baik, saya coba jawab Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Wafa di Depok. Saya coba jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan jawaban dari saya tidak puas ya, sehingga bisa mencari jawaban yang lain gitu. Untuk pertanyaan yang ke-1 dan ke-2 mungkin bisa langsung saya jawab seperti begini. Ada, kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar pemaparan dari siapa ya, saya lupa, tapi menjelaskan tentang objek pembelajaran, itu yang memang sedang saya
sedang saya ulik juga di situ. Maksudnya untuk objek pembelajaran ini untuk yang tadi ya, penyampaiannya benar kemudian efektif saat PJJ. Tentu ketika benar dan efektif dan kata benarnya sendiri, kita sebagai pendidik tentu akan selalu ke sana gitu, akan selalu berusaha untuk apa yang kita sampaikan itu benar gitu, menghindari kekeliruan gitu. Kalaupun ada kekeliruan, kita sangat terbuka untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita gitu. Nah, benar dan efektifnya, untuk efektifnya sendiri, terlebih di saat PJJ ini, tentu kita bisa menggunakan, misalkan berbantu bahan ajar gitu ya, apakah itu bahan ajar ataukah berbantu dengan seperti tadi software ataukah bagaimana gitu. Mungkin saya mengenalkan salah satu bahan ajar digital, misalkan kita menyajikan konsep itu per tujuan pembelajaran atau per indikator gitu ya. Jadi Ibu Wafa bisa menyusun, misalnya Ibu Wafa mengajar dari kelas 10 sampai 12. Kemudian di konsep trigonometri ini, atau malah dari kelas 7 misalkan ya, dari kelas 7 di situ ada konsep segitiga yang memang untuk yang memang termanfaatkan di trigonometri juga. Kemudian Ibu Wafa atau saya inilah, misalnya kita membuat bahan ajar yang memang per tujuan pembelajaran atau per indikator. Jadi ada bahan ajar yang memang dia hanya untuk mengukur satu indikator saja gitu. Untuk ketika digunakan, siswa akan mencapai indikator itu. Nah, dari situ semakin kecil yang kita sajikan konsepnya, maka itu akan lebih bagus. Dalam artian, satu objek pembelajaran itu yang tadi ternyata disampaikan di sekolah menengah pertama, misalkan ya, kita gunakan di sekolah menengah atas untuk konsep trigonometri, objek pembelajaran itu. Nah, mungkin itu mengefektifkan waktu kita, tidak hanya harus membuat lagi, malah kalau misalkan tersedia waktu, kita bisa lebih memperkaya lagi, memperdalam lagi gitu. Jadi kalau ya khususnya untuk yang berbantu bahan ajar, mungkin bisa dengan bahan ajar digital atau learning object atau apa, atau berbantu software gitu ya. Nah, kemudian untuk yang benar efektif di saat PJJ ini, selain tadi berbantu bahan ajar tertentu misalkan ya, atau software tertentu, kita menyajikannya, kalau yang tadi sudah saya lakukan itu adalah ada satu soal kemudian diselesaikan dengan berbagai cara yang memang konsepnya terdapat di trigonometri gitu. Yang tadi sudah ditunjukkan bahwa untuk sinus 120 derajat itu sudah saja ini cari nilai dari sinus 120 derajat, silakan caranya yang mana saja. Misalkan siswa itu sudah diperkenalkan untuk sudut berelasi, kemudian sudut rangka, penjumlahan dan pengurangan jumlah dan selisih sudut gitu ya. Dia menggunakan itu seperti yang tadi saya sajikan gitu. Mudah-mudahan itu bisa mudah-mudahan bisa lebih efektif gitu ya. Tidak ada kesan ini konsepnya banyak gitu untuk trigonometri. Karena setiap ini beda soal, mungkin meminimalisir itu dengan satu soal tapi dikerjakan dengan cara yang berbeda, tentu dengan hasil yang sama. Kemudian tadi untuk yang kedua itu yang di kuadran 2 dengan sudut berelasi ya, dengan sudut berelasi yang di kuadran 2 itu 90 plus theta ya, dengan 180 dikurangi theta. Sebenarnya kalau kita kembalikan lagi ke konsep awal, bahwa ketika di kuadran 1 itu untuk sinus perbandingan, kita ambil salah satu sudut, kemudian mencari sinusnya, berarti itu sisi yang di hadapannya dengan hipotenusa gitu ya. Kemudian ada konsep dari situ, pengembangan dari situ, ternyata untuk sudut yang besarnya sehingga titik itu berada di kuadran lain, berlaku konsep yang serupa gitu. Itu saya temukan di salah satu buku, di antaranya buku Prof. Wahyudin, itu bisa Anda cari juga. Ternyata masih berlaku konsep yang tadi, seperti yang di kuadran 1 atau lebih direlasikan gitu ya.
Maka kita untuk di kuadran 2, 3 maupun 4, kalau di kuadran 2 kan dia lebih dari 90 derajat, dia juga kurang dari 180 derajat. Maka bisa menggunakan itu gitu. Bisa menggunakan konsep yang sudut berelasi 90 ditambah theta, nanti tetanya berapa, atau 180 dikurangi theta. Atau ketika tidak langsung ke sana, yang prosedur yang kita kenalkan ke siswa, silakan satu-satu gitu ya, satu-satu kita mengenalkan sudut berelasi untuk sinus kosinus tangan 90 ditambah theta. Kemudian sudut berelasi kan itu berbeda-beda ya, kalau saya lihat di bukunya itu konsepnya itu yang pertama memang 90 memang 90 dikurangi theta itu masih di kuadran 1, baru ke 90 ditambah theta. Berikutnya lagi konsep yang 180 dikurangi theta. Itu satu-satu ya, silahkan ketika ingin mengetahui ini rumusnya bagaimana, seperti apa gitu. Tetapi kalau saya rangkum gitu ya, kalau saya sajikan secara sederhananya, ya udah ketika Anda punya sudut di kuadran 2, Anda boleh menghitungnya dengan konsep yaitu tadi 90 tambah theta atau dengan 180 dikurangi theta. Tentu itu kita sajikan atau kita menjadikannya sudut-sudut yang istimewa atau sudut-sudut khusus gitu ya. Seperti kembali lagi ke tadi, nilainya sudah diketahui nih, sinus 30 sama dengan setengah gitu, hafal. Jadi tidak harus mencari menggunakan kalkulator gitu. Itu barangkali jawaban saya sepertinya tidak memuaskan. Mohon bantuan atau tambahan dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, baik Bu Yanti, sepertinya pertanyaan juga sudah habis dan waktunya sudah jam 16.05 nih, lebih 5 menit. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu jualah sudah harus memisahkan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya yakin Bapak Ibu belum puas dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Yanti. Saya pun juga belum puas sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa kita lewat chat dengan Ketua MGMP kita Pak Karyono. Barangkali Pak Karyono nanti dibantu ya. Yang belum selesai atau yang ingin bertanya nanti dibantu untuk ditampung di Pak Karyono, nanti disampaikan kepada Ibu. Begitu Pak Karyono ya? Ya, siap. Oke, baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak Bu Yanti yang sudah bersama kita selama kurang lebih 2 jam lebih. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa manfaat buat kita semua, dan terlebih lagi buat kemaslahatan anak didik kita, santri-santri kita, mudah-mudahan bisa menjadi anak yang memang bisa memahami matematika dengan baik dan bisa menjadi lulusan dan alumni terbaik dari sekolah kita masing-masing. Baik, saya selaku moderator ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yanti dan juga para panitia, para penyelenggara. Waktu saya kembalikan kepada host dan kepada MC. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Yanti Mulyanti, MPD, yang sudah memaparkan materinya. Juga kepada Pak Suyito, SSI MPD, yang telah memandu jalannya acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup acara webinar ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya. semuanya. Terima kasih. Mengisi materi panitia, Pak Ketua MGMP.